Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Irfan Abdul Aziz, NRP 0323040040 dari kelas D4MI NTT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisa numerik dengan judul Oscillation Flow Three Cylinder. Topik ini membahas simulasi aliran osilasi fluida yang satu 13 silinder menggunakan metode numerik. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana karakteristik aliran dan distribusi tekanan terbentuk akibat adanya gangguan dari geometri silinder secara periodik. Pada tugas dulu ini dilakukan simulasi numerik aliran fluida di gedung melewati 13 silinder yang disusun dalam domain berbentuk balok. Simulasi ini bertujuan untuk mempelajari perilaku aliran saat melewati rintangan berupa silinder, serta interaksi antar silinder yang diposisikan dengan kemiringan dan jarak tertentu. Dan untuk materi presentasi, yang pertama pendahuluan, kedua deskripsi kasus, yang ketiga permasalahan dunia, yang keempat metode nursing, yang kelima penerapan kondisi awal dan batasan, yang keenam hasil simulasi velocity wave, tekanan pressure, coefficient flow drag, dan lain. Untuk pendahuluan, penelitian ini membahas fenomena aliran fluida yang mengalir melewati tiga silinder yang disusun sejajar dengan arah aliran. Fluida masuk ke dalam domain dan dari sisi kiri atau inlet dengan kecepatan tetap. Kemudian mengalir menuju sisi kanan atau outlet melalui tiga buah silinder yang disusun dalam pola segitiga atau linear, tergantung pada variasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah hasil analisa berupa koefisien daya hambat atau situ dan koefisien daya angkat atau CL yang selanjutnya diolah dan divisualisasikan menggunakan Paraview serta perangkat lunak pengolahan data lainnya. Pemodelan aliran fluida di dalam pipa merupakan salah satu penerangan penting di bidang teknik, khususnya dalam perancangan sistem perpipaan yang efisien seperti pada sistem distribusi fluida, penukaran kalor, dan ventilasi. Kajian ini sangat relevan untuk merancang sistem tersebut agar optimal. Salah satu metode untuk memahami perilaku aliran dalam pipa adalah dengan melakukan simulasi numerik menggunakan perangkat lunak seperti Salome. Simulasi dilakukan dalam bentuk dua dimensi dengan geometri pipa berbentuk lingkaran dan kecepatan aliran pada inlet dijaga tetap atau konstan. Tujuan utama dari pemodelan ini adalah untuk mengevaluasi distribusi kecepatan dan tekanan aliran serta menganalisis gaya-gaya hidrodinamika yang terjadi. Salah satu aplikasi nyata dari studi ini adalah pada riset yang menghubungkan sumur di dasar laut kering atau platform pengeboran. Kemudian untuk permasalahan domain, itu ada yang pertama, untuk panjang ada 35, lebar yaitu 1, tinggi yaitu 20. Tiga buah silinder disusun dalam formasi segitiga. Di masing-masing silinder memiliki diameter 1. Posisi ketiga silinder ditentukan berdasarkan parameter. Untuk sudut kemiringan yaitu 45 derajat, sedangkan jarak dari pusat silinder ke pusat koordinat yaitu 1,8. Berdasarkan energi tersebut ditentukan sebagai bagian dari parameter individual untuk masing-masing mahasiswa. Kondisi alam, aliran fluida disumsikan incompressible, tak mengantarkan dan stabil dengan kecepatan masuk berupa vektor. Satu kecepatan arah sumbu X atau horizontal, untuk V 0 kecepatan arah sumbu Y lateral, untuk W 0 kecepatan arah sumbu Z vertikal. Intinya fluida mengalir secara lurus dan hanya ke arah sumbu X tanpa komponen kecepatan ke arah Y atau Z. Tujuan simulasi
Simulasi ini bertujuan untuk menganalisis distribusi kecepatan dan tekanan di sekitar tiga buah silinder, mempelajari pembentukan daerah turbulasi ke belakang silinder, mengetahui bagaimana interaksi antara silinder memengaruhi pola aliran. Kemudian meneliti pengaruh parameter geometri terhadap karakteristik aliran. Kemudian untuk metode matching, untuk proses matching yang menggunakan Salome 9.1370, mesh yang dibuat diberi nama mesh 1 dan hasilnya terdiri dari sekitar 58.894 serta 178.440 elemen. Semuanya ya, jadi belum ada yang buat itu terdiri dari 1.713 X. Lalu bagian permataannya ada 118.105 tes. Sebagian besar berbentuk segitiga, yaitu 117.254. Dan sisanya segi empat. Sementara itu untuk bagian volumenya terdapat 58.627 elemen, semuanya berupa prisma. Pemilihan elemen prisma ini disesuaikan dengan bentuk geometris yang ada silindris supaya mesh tetap rapi dan hasil simulasi lebih stabil. Nah, nantinya mesh ini diekspor ke format seperti UNT dan digunakan untuk simulasi di OpenGL. Kemudian penerapan kondisi awal dan batas. Pada tahap ini dilakukan pengaturan kondisi awal dan batas sebagai bagian penting dari proses simulasi numerik menggunakan OpenCOMP. Pengaturan ini membantu sistem mengetahui bagaimana aliran fluida dimulai, bergerak, dan berinteraksi selama simulasi berlangsung. Untuk file control disk, file control disk berfungsi untuk mengatur waktu dan jalannya simulasi. Beberapa pengaturan utama yang digunakan antara lain, yang pertama, solver yang digunakan adalah ICOFOM, yaitu solver untuk aliran incompressible dan tidak lunak dan tidak lunak. Waktu mulai simulasi ditetapkan pada 0 dan waktu akhirnya pada 200. Besar langkah waktu delta T adalah 0,005, artinya simulasi dihitung dengan waktu yang cukup rinci. Hasil simulasi akan disimpan setiap 0,5 satuan waktu. Simulasi juga digital akan bisa dimodifikasi saat sedang berjalan. Kemudian menambahkan time modifiable. File transport properties. File ini digunakan untuk mendefinisikan karakteristik fluida yang digunakan dalam simulasi. Fluida yang digunakan adalah fluida Newtonian, artinya viscositas dianggap konstan. Nilai viskositas kinematik yang digunakan adalah 0,007. Ini tidak diambil sembarangan, melainkan dihitung berdasarkan energi. Yang digunakan adalah itu sama dengan 1 dibagi 100 ditambah energi. Dengan energi saya yaitu 40, maka 2 di kemudian untuk hasil simulasi yang pada bagian ditampilkan hasil simulasi dari dua parameter penting, yaitu tekanan pressure dan porosity arah Y. Keduanya memberikan gambaran bagaimana aliran fluida berinteraksi dengan tiga buah silinder yang ditempatkan di dalam domain. Untuk gambar sebelah kiri menunjukkan distribusi tekanan di sekitar silinder. Warna merah menandakan daerah dengan tekanan tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan daerah dengan tekanan rendah. Tekanan tinggi biasanya terlihat di bagian depan silinder, area stagnasi.
Sedangkan tekanan rendah muncul di belakang silinder, yaitu area wet yang merupakan jejak dari gangguan aliran. Perbedaan tekanan ini menggambarkan adanya hambatan dan percepatan fluida saat melewati ketiga silinder. Kemudian untuk bagian yang kanan, yaitu sebuah gambar menampilkan hasil simulasi velocity arah Y yang menggambarkan seberapa besar pusaran atau rotasi aliran pada arah vertikal terhadap bidang utama aliran. Warna merah menunjukkan pusaran dengan nilai positif, sedangkan warna biru menunjukkan pusaran bernilai negatif. Nilai velocity yang tinggi muncul di sekitar dan di belakang silinder sebagai akibat dari gangguan terhadap aliran utama ini merupakan indikasi bahwa di area tersebut ada aliran menjadi tidak stabil dan membentuk pusaran-pusaran kecil. Kemudian untuk plot coefficient drag dan lag. Untuk grafik satu, grafik yang pertama yaitu coefficient of drag menunjukkan bahwa nilai CP pada silinder satu cukup stabil. Namun terdapat fluktuasi periodik yang menandakan adanya efek turbulasi di sekitar permukaan silinder. Untuk bagian bawah yaitu coefficient of lag memiliki fluktuasi yang lebih besar dari yang lebih besar dan terakhir, menunjukkan adanya vortex shading atau pelepasan pusaran secara berkala di belakang silinder. Ini adalah ciri khas dari aliran fluida yang membentuk pola Von-Karman vortex strip yang umum terjadi pada aliran di sekitar benda silinder. Kemudian untuk yang bagian gambar yang bagi- bagian tengah yaitu silinder 2, untuk grafik atas yaitu grafik CD pada silinder 2 menunjukkan nilai yang cenderung lebih stabil dibanding silinder satu. Fluktuasi lebih kecil dan mendekati nilai rata-rata konstan. Untuk yang bawah yaitu grafik CL tetap menunjukkan pada pola naik atau turun. Namun fluktuasinya tidak sebesar silinder pertama. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh bayangan aliran dan dari silinder di depannya yang mengurangi kekuatan gaya angkat yang dihasilkan. Kemudian untuk silinder 3 yaitu bagian kanan, untuk grafik yang pertama yang atas yaitu koefisien drag juga menunjukkan kecenderungan yang stabil. Nilainya sedikit lebih kecil dibandingkan silinder sebelumnya karena sudah melewati dua penghalang sebelumnya. Untuk yang bawah yaitu koefisien left, fluktuasi tetap terlihat tetapi dengan amplitudo yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa silinder ketiga berada di zona aliran yang sudah relatif lebih tenang akibat pengaruh silinder-silinder sebelumnya. Terima kasih ini untuk presentasi malam kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.